Oke, kita lanjutkan materi kita ya, sesuai janji ya. Jadi kita akan membahas masalah isomer dan reaksi alkana. Reaksi hidrokarbon. Ya. Jadi kita bahas dulu yang pertama, isomer. Isomer ini adalah struktur berbeda tetapi rumus sama, rumus kimia sama ya. Jadi suatu senyawa dia itu punya struktur ataupun susunan atom-atom penyusunnya itu berbeda, tetapi rumus kimianya sama ya. Isomer ini terbagi menjadi beberapa. Pertama kita bisa lihat yang paling sering adalah isomer struktur ya, atau isomer boleh disebut isomer kerangka atau struktur. Nah, ini yang paling mendasar. Kemudian ada isomer geometri. Oke. Kemudian ada isomer posisi. Kemudian ada isomer optis ya. Kemudian barangkali cukup ya untuk di ranah SMA. Ini nanti di kelas 12 ya. Ini akan dipelajari di kelas 12 ya. Jadi kita fokus ke 3 ini ya. Yang pertama isomer struktur atau kerangka. Misalnya pada senyawa C4H10 ya. C4H10 ini kan alkana ya. Alkana kalau kita gambar, nah begini ya. Ini hanya ada dua, ini hanya 3. Nah, bentuk pertama dia lurus saja. C-nya 4, H-nya 10. Bentuk lain ya, bentuk lainnya itu CH3, CH. Nah, ya. Bentuk lainnya begini, ini lurus saja. Ini ada cabang, tetapi jumlah C-nya sama-sama 4, H-nya sama-sama 10 ya. Maka ini yang disebut dengan isomer struktur atau kerangka. Karena kerangkanya berbeda, strukturnya berbeda, maka namanya pun berbeda. Yang atas ini namanya adalah N-butana. Nah, yang bawah ini namanya adalah 2-metil propana. Nah, ini isomer struktur atau kerangka. Ya. Kemudian isomer geometri ini hanya terjadi pada alkena. Pada alkena bagaimana? Misalnya begini, ada senyawa CH3 nyambung C, ini H, double C, ini H, kemudian CH3 ya. Ini kalau dibuat stereokimianya, bentuknya sebenarnya adalah CH3 agak miring dia. Nah, ini kan. Nah, bentuknya seperti ini ya. Posisi ini kan bisa bentuk lain ya. Misalnya bentuk lainnya begini. Nah, ya. Jadi bertukar posisi antara metil dengan H ini ya. Tapi dia rumus kimianya masih sama. Ya, ini terjadi hanya pada alkena ya. Jadi kalau posisi ini, lihat posisi H-nya ada sama-sama di sisi yang sama-sama di bawah. Posisi ini namanya adalah cis, isomer cis. Sedangkan kalau dia posisi berseberangan ya, antara atom H atau atom gugus lain yang sama, ini posisinya adalah trans. Jadi kalau ini kita beri nama adalah 2-butena ya. Setelah dia dibuat struktur isomer ini namanya cis 2-butena. Yang ini trans 2-butena. Nah, itu ya untuk isomer geometri ya. Terjadi pada alkena. Kemudian
isomer posisi ya. Isomer posisi ini adalah yang di posisi ini adalah posisi gugus fungsi. Posisi gugus gugus fungsi itu gugus yang mencirikan dia. Misalkan alkena itu kan ciri-cirinya adalah rangkap 2, kalau alkuna itu kan rangkap 3 ya. Jadi posisi ikatan rangkapnya itulah yang membuat dia membentuk isomer posisi. Contoh misalnya pada alkena, Jangan begini, dengan satunya oke. Jadi kalau kita lihat kalau kita lihat yang berbeda dari dua struktur ini adalah posisi ikatan rangkapnya. Kalau yang di atas ini di depan, kalau yang di bawah. Oke ya. Jadi yang atas ini posisinya di depan, sedangkan yang di bawah ini posisinya berada di bergeser ya. Kalau ini nomor 1, ini ke nomor 2. Tetapi rumus kimianya tetap sama ya. Jadi yang ini 6 C5H10, yang ini kurang 1H sini ya, juga C5H10 ya. Dia hanya berpindah posisi ikatan rangkap. Nah, ini namanya isomer posisi ya, terjadi pada kalau hidrokarbon tuh alkena dengan alkuna. Kemudian nanti kalau kalian sudah kelas 12 ya, itu isomer optis. Isomer posisi juga posisi gugus fungsi ya, misalnya alkohol atau ether ya, itu bisa isomer posisi ya. Demikian cukup. Kita lanjutkan ke reaksi hidrokarbon. Reaksi hidrokarbon secara umum terbagi menjadi 3 ya. Jadi yang pertama itu disebut sebagai substitusi. Reaksi substitusi itu berarti kan ini kan mengganti ya. Secara bahasa kita, bahasa Indonesia, ini ada artinya mengganti, substitut ya. Apa yang diganti? Atom ya. Misalnya begini, ada suatu reaksi CH3 CH2 CH3 ya. Ini oke. Jadi misalnya ini propana, kita reaksikan dengan Cl2 ya. Jadi secara struktur ya, kita bisa tuliskan ini kan begini, ini kan C-nya H, ini H gitu ya, kita ambil yang di ujung saja. Kalau Cl2 kan begini ya. Oke, yang perlu dicermati adalah ikatan ya, ikatan yang bereaksi ini kan ikatan tunggal ya, kovalen tunggal, maka dia juga memutus secara tunggal gitu kan. Jadi ini terlepas ya, Cl-nya mengganti H ini ya. H ini bertukar posisi dengan Cl itu ya, mengganti kan. Jadi hasil akhirnya CH3, CH2, ini CH2 1 Cl. Nah, gitu kan. Plus HCl. Nah, tadinya bertukar posisi saja antara H ini dengan Cl ini. Nah, ini reaksi substitusi. Reaksi yang kedua itu adalah adisi. Ya. Adisi ini berarti menambah ya, secara bahasa kan menambah, apa yang ditambah? Atom pada struktur itu ya. Tapi boleh ini sering disebut sebagai pemutusan ikatan rangkap. Pemutusan ikatan rangkap. Oke. Contohnya, kita ambil contoh misalnya begini, CH3 CH2 garis 2 CH3 ya. Ini kalau ditambahkan H2 ya, ditambah H2, maka H2 ini kan strukturnya begini ya. Nah, ini akan menyerang rangkap ini ya. Ikatan rangkap ini akan terputus, kemudian tergantikan dengan H ya. Jadi awalnya dia CH2 ya, lalu rangkap membentuk CH, lalu CH3 ya.
Jadi salah satu rangkap ini akan lepas. Ingat, karbon harus 4 ya ikatannya. Maka begitu. Maka ini juga putus, salah satu H ke sana, H yang satunya ke situ ya. Maka setelah terbentuk reaksi, dia H yang sini bertambah ya menjadi CH3, kemudian ke sebelah menjadi CH2, lalu CH3 ya. Jadi ikatan rangkapnya hilang, menjadi ikatan kovalen tunggal semua. Nah, itu reaksinya namanya berarti adisi ya. Kemudian yang terakhir adalah reaksi yang nomor 3, itu reaksi eliminasi. Nah, reaksi eliminasi ini kebalikan dari adisi ya. Ada yang hilang gitu kan, menghilangkan atom pada struktur itu, atau boleh disebut pembentukan ikatan rangkap. Oke, eliminasi berikutnya. Eliminasi ini umumnya terjadi pada turunan alkana ya. Saya ambil contoh di sini yang real, itu misalnya pada alkohol ya, propanol CH3, CH, OH, CH3 ya. Ini kalau dipanaskan dengan asam sulfat H2SO4 pada suhu 180 derajat ya, dia akan mengalami kondensasi ya, atau reaksi eliminasi akan terjadi ya. Sehingga OH ini akan mengambil satu H dari C ini, kemudian sebagai gugus pergi gitu ya, sebagai H2O lepas ya. Jadi ini ya, jadi setelah pergi kan kosong kan, CH2 01 ya, maka ini nyambung karena ada satu yang kosong ya, nyambung, maka terbentuklah ikatan rangkap CH3 CH rangkap 2 CH2. Nah, inilah yang terjadi pada reaksi eliminasi. Oke, di sini berarti produknya adalah CH3 CH CH2. Ya. Oke, selesai untuk materi reaksi. Berikutnya kita akan lebih banyak nanti ke latihan soal.